Luke Vickery. Luke Vickery. Yang FC. salah satu yang menurut gua sangat bisa untuk dinaturalisasi dan perlu. Ada satu lagi sih ya. Luke Vickery. Tuh gua belum hafal Luke Vickery. Luke Vickery. Luke Vickery. Yang salah satu yang menurut gua sangat bisa untuk dinaturalisasi dan perlu. Ada satu lagi sih ya, gue lupa, pemain keturunan Belanda juga yang main di Turki. Turki. Enggak, yang kemarin baru ini ada kasus dia mau di penjara katanya. Jason Osterwolde. Osterwolde. Nah, cuman itu kan lagi-lagi back kiri sama back tengah. Kita udah numpuk ada 7 kali pemain back kiri gitu. Itu lebih ke situ sih. Kita ada siapa aja? Alvin Verdong, Sen Patinama, Dean James, Nathan juga bisa di situ. Abner kalau menasikin. Arhan juga kalau bisa juga. Nah, kalau Osterwolde masuk kan jadi berapa banyak? 7. Itu kan memang Osterwolde juga beberapa hari yang lalu dia juga baru bikin klarifikasi kalau dia tuh sebenarnya belum mau membela timnas Indonesia karena dia masih ingin berjuang untuk masuk ke timnas Belanda. Seperti apa yang disampaikan oleh Pascal Struijk juga kan. Betul. Karena kan memang Jason Osterwolde, Pascal Struijk nih mereka main di kompetisi atas ya Bung Harpa ya. Pascal Struijk rutin main di Leeds bahkan jadi kapten kan. Terus juga Jason Osterwolde juga jadi pemain andalan di Fenerbahce yang mana salah satu kompetisi top lah di Eropa ya. Nah kalau misalnya di luar Jayden, Pascal, juga Luke Vickery, ada nggak sih kira-kira pemain tambahan nih yang bisa bawa timnas Indonesia ya nanti membantu timnas entah di Piala Asia 2027 atau di kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia. Karena kan sebenarnya ada nama-nama lain seperti Bung Harpa, seperti Dean Zerbergen kan, striker VVV Venlo. Tapi memang secara koleksi gol memang nggak semewah pemain-pemain lain ya, karena kan dia koleksi golnya musim ini juga baru 3 gol. Nah, ada pemain lagi nggak Bung Harpa di khusus kita fokus ke lini depan dulu deh. Kalau di depan udah sepi banget sepi ya. Ya itu tadi sih Luke Vickery itu, dan memang gini loh kalau kita bicara secara umum naturalisasi ini kan seperti kita bahan tambang ya. Jadi dalam setahun 2 tahun terakhir kita nambangnya udah banyak nih. Jadi habis tinggal dikit. Ya kan? Tinggal dikit walaupun masih ada. Dan jangan lupa juga dalam beberapa tahun ke depan kan ya gue nggak tahu mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ini kan udah masuk ke generasi keempat ya. Berarti udah nggak bisa lagi. Nah, kemudian yang tadi yang pertama yang ada pun sudah mulai kita tambang, dan yang ketiga kalaupun yang ada gini, antara dia mohon maaf ya kualitasnya kurang banget atau dia in between kayak Pascal Struijk sama Osterwolde. Jadi kayak Jan Madsen kan juga dulu gitu lama. Kenapa? Dia ngerasa gue kayaknya masih bisa compete ke Belanda nih. Dan kita paham lah itu situasi itu. Sehingga dia nunggu-nunggu tuh. Ole kan juga awalnya gitu kan. Jan Madsen bahkan golin lawan Spanyol. Golin lawan Spanyol ya. Dan hampir nggak dipanggil Euro kan kalau nggak salah di Euro yang tahun lalu 2 tahun lalu kan. Cuman akhirnya dia dapat caps. Intinya dapat caps. Ya udah selesai. Saya tuh nggak dipanggil lagi sih. Ya udah susah lah. Nah, sama dengan Messi Ilgers juga gitu kan dulu. Siapa? Messi Ilgers juga gitu. Messi Ilgers juga nunggu. Mungkin dia lihat, wah ada Van de Ven, ada Van Dijk, ada Botman, De Ligt masih muda, name it lah semua itu kan. Ah udahlah kayaknya udah nggak mungkin nih gue cabut ke Indonesia aja deh, itu normal aja kan. Nah sekarang tadi siapa si Pascal Struijk misalnya main di Liga Inggris kan levelnya luar biasa kan, pasti dia juga pasti masih berharap walaupun dia tahu mungkin agak sedikit kecil, tapi kayaknya masih mungkin nih main buat tim nasional Belanda. Dan kita nggak pernah tahu, doa dia jelek mungkin. Banyak yang cedera kan menjelang Piala Dunia, siapa tahu dipanggil. Nah mungkin setelah Piala Dunia kalau Struijk dan Osterwolde dan lain-lain, gue sampai salah mulu ngomongnya. Itu ngelihat udah deh kayaknya udah nggak mungkin ya, mungkin dia masuk. Jadi mungkin after 2026 ya mungkin kita lihat ke depannya. Kita lihat mungkin ada 1-2 gitu loh. Dan kalaupun nanti dinaturalisasi ya pilihnya tuh yang jangan asal-asalan lah gitu. Emang yang punya kualitas buat ningkatin prestasi timnas lah Bung Harpa. Betul, karena sekarang kalau nggak salah tuh kurang lebih ya sekitar 20-an pemain naturalisasi. 20-an. Selama beberapa tahun terakhir ya. Iya. Kalau soal striker ini kan sebetulnya ya walaupun ini katanya udah nggak bakal dilakuin lagi ya. Di lokal kan ada 2 nih yang kemungkinan yang main di liga lokal maksudnya. Ada kemungkinan yang bakal dinaturalisasi. Ciro Alves katanya lagi ngajuin. Iya. David Da Silva eligible karena dia udah 5 tahun berturut-turut. Kalau Bung Harpa ngeliatnya gimana? Kalau misalnya 2 kalau menurut gue sebagai di posisi pelatih John Hurtman, kalau memang gue rasa dia masih capable untuk
diusung menjadi striker timnas, why not? Nggak ada masalah. Dua-duanya punya kapasitas, walaupun usianya udah lumayan ya. Ciro tuh 37 kalau nggak salah Ciro 37, David da Silva 35, 36. Ya mungkin bisa aja buat AFF tapi ya. Buat AFF kayaknya. Jangka pendek. Karena kayaknya AFF ini selalu jadi apa ya? Bahan debat yang nggak kelar-kelar. Jadi kadang-kadang gini loh, ada orang yang kalau sudut pandangnya di sini dibilang, wah ini perlu dong, masa kita udah bilangnya mau Asia tapi Asia Tenggara atau AFF aja nggak dapat. Tadi bilang, ngapain? Kita kan udah Asia ini gitu. Tapi kalau menurut gue sih kunci aja tuh. Kunci aja udah. Kalau kita udah menang, kalau kita dapat gelar itu, ya orang mau ngomong apa ya, kita menang juara tetap aja gitu. Jadi biar nggak ada nyinyir-nyinyiran lagi. Dan satu hal, ini akan menjadi modal yang sangat berharga buat para pemain menyambut Piala Asia. Pasti lebih pede, terutama pemain lokal ya. Sorry itu saya mungkin kalau pemain bukannya membeda-bedakan nih, karena kita biar bahasa jelas. Kalau kayak pemain seperti Emil Laudero, Jay Itzes kan mentalnya udah beda lah ya, walaupun kita udah juara. Jadi buat pemain lokal ini kan juga biar mereka lebih percaya diri, terus mereka ada kebanggaan juga, dan yang paling penting adalah mengembalikan trust fans. Nah fans ini kan sekarang lagi kayak wait and see ya. Tetap mendukung merah putih pasti, tapi kan kalau kita lihat dinamika sepanjang sejarah kan ada kalanya kita agak lihat timnas tuh dulu males ya kan, ada lah itu wajar gitu. Nah sekarang nih tetap semangat, cuman masih nunggu nih, masih mungkin agak trauma sedikit. Ya mudah-mudahan kalau nanti John Hartman jangan diganggu, jangan apa-apa udah bilang nih tier 3, tier 4, jangan gitu dong. Iya ada orang lah. Belum ntar taktiknya dikritik 3 back, 3 back, 4 back, nggak usah. Boleh ngasih masukan, cuman jangan menjudge gitu. Gue yang sering mengkritik aja sama sekali gue mendukung, tapi gue selalu bilang mulai dari nol ekspektasinya, nggak terlalu gimana. Nanti kalau FIFA Series mulai FIFA Series juga jangan kalah dari Bulgaria Herman out langsung gitu, jangan juga. Udah ada yang latihan katanya Herman out gitu, jangan. Even kalau gue pribadi ya AFF pun kalau misalnya kita udah mainnya bagus, kelihatannya pemain semangat, kita even gagal sekalipun menurut gue tetap kita dukung lah. Jangan paling nggak setahun sampai nanti Piala Asia. Nah setahun ini kita mulai lihat kira-kira hilalnya gimana sih nih. Kalau misalnya progresnya makin bagus, jangan langsung dituding. Wah nih harus juara. Bung Arpa ini kan makanya gitu. Bung Arpa ini kan tadi yang seperti kata Bung Arung tadi, Ciro Alves kan dan David da Silva dalam waktu dekat akan menjalani proses naturalisasi. Tapi kan mereka ini proses naturalisasinya nggak lewat PSSI ya. Maksudnya ini lewat mandiri, lewat klub kan. Ini kayaknya pinggir jurang nih. Nah, 5 tahun. Iya tahu, kayak Christian Gonzalez, kan. Terus di saat bersamaan kan sebenarnya Pak Erick Thohir itu pernah bilang, kita tuh naturalisasi pemain-pemain yang memang punya darah keturunan Indonesia kan, ujungnya seperti Emil Laudero, maksudnya terus juga ada Ole Romeni. Nah ini kalau misalnya memang nanti Ciro Alves dan David da Silva udah jadi pure jadi WNI dan di saat bersamaan John Hartman butuh pemain tambahan di lini depan, bakal diambil nggak sih? Iya, pertama kita mesti sepakat dulu bahwa ketika dia sudah punya paspor bergambar Garuda, dia adalah bagian dari kita, gitu dulu. Dan bahkan kalau kita lihat dari track record mereka, ya mereka kan udah lokal banget kan, udah lama di sini, udah bergaul dengan sini. Dan ingat nggak waktu sebelum Persib lawan Malut, dia ketemu Waji aja sampai cium tangan tuh. Udah segitu, udah Indonesia. Pemain Persib tuh mantan-mantannya. Iya, sangat budaya lokal itu dia udah sampai situ. Jadi menurut gua dia ya darah itu zaman dulu dia orang Brazil ya, tapi sekarang udah WNI dan kita udah bisa lihat dia benar-benar udah di Indonesia lama segala macam gitu ya. Jadi menurut gue sih ya udah dia udah WNI. Dan yang kedua, apakah John Hartman akan memanggil dia? Ya why not? Kalau emang kita butuh. Kebetulan tadi seperti yang dikatakan kita cukup butuh di lini depan. Ole kayaknya nggak bisa dilepas. Terus siapa lagi? Mauro Seostra juga, ya sorry kualitasnya juga kita lihat kurang banget kan. Miliano mungkin Miliano oke. Tapi Miliano kalau nanti main di Eredivisie nggak dilepas juga nggak bisa kan. Baru inget gua. Terus paling Ramadan Sananta. Tapi kan ya pertama cuma satu orang, dan kedua juga ngepas lah ya. Sorry nih Ramadan nih. Tapi mudah-mudahan gue salah ya, mudahan dia bagus. Ya, paling Excel ya, striker Excel untuk Abu itu dia. Gue rasa kalau kita sepakat ya, bakal ada pemain yang selama ini jarang dipanggil atau nggak pernah dipanggil dan akan dipanggil dari Hartman. Salah satunya Excel. Dan kebetulan
kita butuh di area tersebut kan. Jadi ya Axel bisa masuk, mungkin juga Ciro sama David da Silva. Kalau feeling gue salah satu minimal dari mereka akan masuk sih, bisa gitu. Untuk AFF paling enggak gitu. Dan bukan tidak mungkin kalau bagus dibawa juga ke Piala Asia. Gitu. Karena Axel memang ngotot banget kan. Ngotot banget. Lagi lawan Persib tuh. Minute play-nya juga bagus. Minute play-nya bagus. Gol-golnya juga keren banget. Kan ngingatin kita sama BP ya. BP. Punya keunggulan bola udara. Dia penempatan posisinya lumayan lah. Kalau untuk ukuran lokal. Kan Bung Arpan sebelum timnas main di Piala AFF kan timnas bakal main di FIFA Series kan. Nah di bulan Maret nanti sudah ada 3 lawan yang bakal dihadapi timnas kan ada. Jadi dari 3 ini bakal dihadapi 2 diantaranya ya. Ada Bulgaria, Saint Kitts and Nevis dan juga Kepulauan Solomon. Solomon ya? Solomon. Susah banget. Namanya dua-duanya susah ya. Saint Kitts and Nevis, Solomon. Gue juga berapa kali baru pas bacanya. Ada yang bacanya Saint Kitts. Saint Kitts. Ada yang Saint Kitts kan. Tapi kan di panduan bahasa Indonesia yang baru tuh namanya Santo Kitts and Nevis. Nah kan beda lagi. Kita ikutin yang Inggris aja lebih gampang kayaknya. Saint Kitts and Nevis ya. Nah itu kan ada 3 tim itu. Sebenarnya formatnya gimana sih Bung Arpan? Nanti apa sistem gugur atau sistem grup? Udah ada bocoran belum Bung Arpan? Oke, yang pasti pertama kalau gue pribadi sih sangat mengapresiasi apa yang dilakukan FIFA dengan membuat FIFA Series. Kenapa? Sebenarnya ini tujuannya untuk lebih membaur di antara negara-negara yang punya konfederasi yang jauh-jauh nih. Karena kalau nggak ada kayak ginian, mungkin sampai kiamat kita nggak akan pernah ketemu sama Bulgaria atau Saint Kitts and Nevis, apalagi Solomon Islands. Dulu kita pernah ketemu Fiji kalau nggak salah. Fiji 2017 ya. 2017. Patriot ya yang ada insiden itu ya. Jadi itu mungkin nggak akan terjadi. Kemudian lebih terorganisir. Masih ingat waktu di Surabaya kita gagal main lawan Kuwait, mengundurkan diri. Nah itu mungkin karena organisasinya tuh nggak serapi FIFA yang bikin gitu. Kalau FIFA kan bagaimanapun juga negara-negara ini lebih respect, lebih takut lah gitu ya. Jadi gue lebih ngeliatnya ke situ. Nah soal lawan-lawan ini, ya lawannya kita hanya 2. Nah lawan 2 walaupun waktu itu gue ngomong sama temen ya, bisa aja kita main 3 kali nih fullin nih. Misalnya kita contoh lobby tingkat tinggi kan, tinggal tambahin dikit aja. Mumpung di sini kan, kenapa enggak kan? Kita bayar dalam arti positif ya kan, orang sama aja kerja kita suruh bayar kan nggak apa-apa. Bisa aja lumayan 3 kali. Tinggal bisa nggak nih ngelobi klubnya nih, kan pulangnya agak ngepas kan. Iya ngepas. Nah di situ. Jadi jauh-jauh. Capek. Ya kalau menurut gue sih ya dari segi peringkat memang nggak terlalu wow. Dua-duanya tuh di bawah kita, Saint Kitts and Nevis plus Solomon Islands. Kepulauan Solomon. Sama Bulgaria memang di atas kita, 80-an, 87, 86 lah gitu ya. Cuman sebenarnya mereka lagi jelek. Mereka lagi jelek. Jadi untuk kesempatan, justru tapi begini, secara lawan kurang wow, tapi secara kepentingan wow. Karena supaya nggak terlalu berat juga kan. Jadi nanti mudah-mudahan di laga-laga awal Hartman bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan lah, let's say. PD-nya naik, fans juga mulai semangat lagi. Nanti Juni kalau nggak salah ada 1 FIFA matchday lagi, lebih bagus lagi, berujung ke juara mungkin mudah-mudahan AFF dan seterusnya. Jadi ya oke lah untuk kali ini di FIFA Series, dan gua rasa sudah cukup lama kita menanti tim nasional main setelah terakhir bulan Oktober ya. November nggak? Oktober. Iya kan udah lama banget kan. Udah lama. Makanya kalau format sendiri Bung Harpa udah tahu? Jujur belum tahu, tapi gue rasa sih harusnya tuh ya main biasa aja ya, dan ada poinnya juga. Ada poinnya, jadi mudah-mudahan nambah juga poinnya untuk lebih bisa naikin peringkat kita gitu. Tapi gue rasa sih ya sama aja sih kayak international friendly tapi dibikin tajuknya FIFA Series. Kemudian nanti ada poinnya gitu sih. Tapi kalau melihat track record John Hartman nih di tim-tim sebelumnya di Toronto atau di timnas Kanada, kira-kira dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, kira-kira John Hartman bakal nurunin pola formasi apa sih Bung Arpa? 4-2-3-1, 3-4-3, 4-4-2 atau bagaimana? Sebenarnya gini, sebelum John Hartman itu namanya mencuat ke permukaan, rata-rata kita nggak ada yang tahu dia, jujurnya. Jadi kita semua hanya mencari berdasarkan literasi di internet, rekaman mungkin pertandingannya dan lain-lain. Cuman ya dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa John Hartman ini memang literally pelatih gitu. Jadi bukannya mantan pemain hebat terus jadi pelatih gitu. Artinya, dan kedua dia adalah seorang motivator, dan itu kan juga penting dalam ruang ganti. Preferensi utama dia setahu gue pakai 3 back, tapi dia juga bisa berimprovisasi. Nah again kalau kita bicara nanti untuk Maret, maka kan persiapannya mungkin hanya sekitar 2 bulan lebih sedikit ya. Nggak banyak waktu.
Dan meskipun katanya dia sudah menyelesaikan PR-nya sebelum ditunjuk, bahkan sebelum resmi dia sudah ngontak 60 pemain. Itu kan berarti ada di luar pemain yang rutin dikontak juga. Iya. Ya kan, paling pemain yang main dan baik yang pernah maupun belum paling sekitar 30-40 lah. Nah, berarti di luar itu ada dikontak juga. Mungkin Excel salah satunya kan. Mungkin. Atau yang lain-lain lah kita nggak tahu. Mungkin juga Aditya Warman Teja atau mungkin. Teja juga mungkin. Ini sangat mungkin. Nah, jadi banyak waktu yang harus disiapkan, ya kan? Mungkin mengenal kompetisi, ngobrol dengan pelatih lokal, bukan pelatih lokal, pelatih BRI Super League. Semua detail-detail, dia mengenali stafnya, mulai mengontak asisten pelatih baik yang dia bawa, pelatih fisiknya kan siapa tuh, Mehan apa siapa lah. Cesar Melen. Cesar Melen, terus dia juga hampir pasti akan meng-hire salah satu atau salah dua pelatih lokal seperti yang dikatakan Pak Sumarji. Itu mandatory, belajar dari kesalahan era Clifford yang tidak mengerti kebudayaan lokal. Nah, untuk reorganisasi ini kan butuh waktu. Artinya yang mau gue bilang, ketika Maret nanti nggak akan banyak perubahan harusnya. Ya kan, walaupun ini partai uji coba, dia main aman dulu, main dengan formasi yang sudah biasa diusung oleh para pemain. Plus jangan lupa, backbone kita kan, tim nasional kita kan pemain diaspora. Ya kan, yang seperti Jay Itzes, mungkin Justin Hapner, Kevin Dix dan lain-lain, yang nanti waktu persiapannya nggak banyak. Paling 3 hari, paling lama 4 hari lah. 2-3 hari. Kadang-kadang komplitnya bisa 2 hari, H-2. Dan setelah perjalanan jauh. Belum diistirahat. Biasanya kan ada yang klub main Senin dini hari, ya. Terus baru datang ke Indonesia Selasa atau Rabu. Habis jangan bukan Nabil Jakarta Bandung itu kan. dari apa? Prancis, dari Solo, dari Itali terbang. Belum transitnya. Ke Qatar, ke Arab. Mau naik bisnis juga tetap aja kan pesawat. Kaki pegel-pegel juga kan. Dan biasanya yang gue tahu begitu sampai itu mereka harus recovery dulu. Jadi walaupun sampainya pagi itu nggak ideal kalau dia langsung latihan. Jadi intinya waktunya sebentar untuk ketemu. Gimana mungkin lu tiba-tiba main dengan sistem yang baru? Menurut gue nggak mungkin. Atau kecil banget kemungkinannya. Jadi gue rasa kita akan tetap bermain dengan pola yang lama, nggak terlalu berbeda jauh. Formasi 3 back. Pemainnya juga mungkin 7-8 pemain itu sama. Nah mungkin pertandingan kedua, kalau ada ketiga, baru nanti mungkin dia mulai agak sedikit improvisasi, rombak. Nanti Juni mungkin ada lagi. Oh, dia udah mulai ngeliat nih. Wah, yang ini emang bagus nih. Walaupun gua coba di bangku dari bangku cadangan, ternyata oke, yang ini kayaknya kurang deh. Baik itu secara real maupun juga preferensi. Bisa juga kan. Oh, dia sebenarnya bagus, cuman gua nggak cocok. Gua nggak butuh pemain kayak gini. Jadi butuh waktu lah. Kita kasih kesempatan buat dia untuk mereorganisasi baik di manajemen maupun juga di timnas itu sendiri. Sebenarnya yang dilakukan oleh John Hartman mungkin nanti di bulan Maret sebenarnya persis seperti Clifford ya. Di awal juga Clifford kan nggak mengubah. Tapi jangan skornya ya. Jangan skor. Jangan skor. Kalau bisa 5-1 kita menang. Kalau bisa 5-1 kita menang.